Terima kasih dan masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, masih bersama dengan Panus dan juga Mas Gun melalui daring bersama dengan kita. Saya mau ke Panus. Panus, kalau dari hitung-hitungan kursi tadi sudah disampaikan oleh Mas Gun. PDIP punya 30 kursi dari 45 kursi DPRD. Tentu sudah bisa untuk berjalan sendiri lah. Tapi kalau dari hitung-hitungan mesin politik sendiri, sejauh ini partai mana saja mungkin yang sudah memberikan sinyal-sinyal untuk ikut mendukung Gibran? Seperti tadi kan sebelum acara ini ditampilkan P3 sudah menyatakannya sendiri. Tentu itu tidak terlepas dari politik nasional di mana koalisi akan jarang akan memunculkan hal yang berbeda untuk tempat di Solo ini. Meskipun juga mestinya kalau apa yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun, ya ini bisa calon tunggal. Ya jangan salahin PDI Perjuangan dong, kalau ya tunggal kan yang lain juga boleh memunculkan. Ya ini karena kita memunculkan ini, jadi tentunya kalau kekhawatiran untuk calon tunggal, tentu yang memiliki hak untuk mengajukan calon, artinya maksud kami itu adalah partai yang lain. Bagaimana dengan Gerindra yang punya 3 kursi, Golkar 3 kursi? Kalau dijumlahkan mungkin bisa memunculkan sendiri. Sudah mendekat juga tidak ke PDIP di Solo? Mungkin akan lebih tepat ditanyakan dengan Mas Rudi itu yang kelihatan di sana gitu ya. Maksud saya bahwa ini jangan terus langsung kita disebut wah ini tidak demokratis begitu ya. Ya itu kan proses ya yang akan terjadinya demikian. Yang kedua bahwa tentu karena ini berkaitan dengan putra presiden, belum tentu juga nyaman ya untuk menjalankan tugas karena dia juga harus menjaga kredibilitas kerja selanjutnya nanti apabila insya Allah nanti tampil sebagai memimpin Solo. Kan tidak sama dengan yang lain, karena menyandang nama besar maka saya harus membuktikan bahwa saya juga mampu kerja, kan begitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bukan sesuatu hal yang mudah juga siapapun yang menjadi putra tokoh begitu, itu tidak sesederhana seperti yang anak biasa-biasa saja. Tentunya dia juga harus tampil dengan kapasitas dan kemampuan yang bisa disamakan dengan bapaknya lah, kira-kira kan begitu. Jadi tentu kemudian ke depan nanti akan kita berharap akan menjadi lebih baik begitu. Iya, Mas Gun, kalau dari peta politik, kemudian peta politik Solo, kemudian juga karakter dari masyarakat Solo secara politik, Anda melihat kans Gibran sendiri seperti apa dan bagaimana peluang jika nanti ada calon lain? Saya tidak mendahului realitas, tetapi dalam bacaan pemetaan politik, posisi Gibran itu sangat-sangat prospektif untuk memenangi pilkada dengan mutlak menurut saya. Kenapa? Karena begini, pertama modal politik PD Perjuangan sendiri, ya di pileg kemarin sudah terbukti signifikan sekali. Kemudian yang kedua, itu bacaan lintas kekuatan. Saya tidak yakin bahwa ada kekuatan yang juga sama, mendekati sama besar PDI Perjuangan meskipun kongsi begitu di Solo. Contoh misalnya, posisi Golkar, kemudian PAN, kemudian PKS gitu ya. Itu sulit menurut saya untuk mengonsolidasikan diri menjadi satu kongsi penantang Gibran. Sebut saja misalnya PKS itu kan punya 5 kursi. Ya. Kemudian PAN, Golkar, Gerindra punya 3 kursi. PSI punya 1 kursi. Udah jauh-jauh hari PSI dan Gerindra waktu itu udah memberi semacam political statement akan mendukung Gibran, kan begitu. Tentu peta bisa berubah, tetapi itu pernah disampaikan oleh teman-teman pengurus Gerindra, kemudian PSI dan Golkar ingin mendukung Gibran. Ya mungkin taruhlah kalau berharap pada PKS dan PAN 5 tambah 3 kursi kan hanya 8 kursi dan itu tidak
atau sulit lah untuk membentuk satu kongsi karena minimum kan 9. Kalaupun misalnya taruhlah ada proses yang berubah, kongsi yang kemudian diinisiasi supaya kemudian di Solo itu tidak kandidat tunggal, itu bisa saja. Tetapi kemudian rasa-rasanya dengan bacaan peta politik seperti ini akan sulit untuk kemudian berhadapan dengan Gibran yang didukung PDIP, apalagi kalau PDIP kemudian juga berkongsi dengan partai lain. Itu bacaan yang menurut saya realistis. Yang kemudian justru akan menjadi faktor pengubah adalah 2. Ya, pertama menurut saya di internal PD Perjuangan sendiri apakah kemudian proses setelah deklarasi Penetapan resmi ya bahwa Gibran itu didukung oleh PD Perjuangan secara resmi, apakah kemudian di internal itu proses konsolidasinya selesai nggak pada saat misalnya nanti menjelang hari H? Dan biasanya PD Perjuangan itu punya tradisi kalau tingkat DPP itu sudah memutuskan, biasanya ada soliditas di internal begitu ya. Yang menurut Pak Nus sudah selesai. Ya, tingkat partisanshipnya itu biasanya bisa diandalkan. Cuman apakah kemudian di Solo itu yang kemarin misalnya memberi dukungan pada Pak Purnomo itu bisa terfasilitasi untuk menerima ya putusan tingkat DPP itu bahwa calon di Solo itu adalah Gibran. Nah ini aja sebenarnya yang bisa kemudian menjadi faktor apakah kemudian konsolidasi internalnya nanti bisa diperkuat terutama setelah Pak Purnomo dan Gibran dan Teguh itu kemudian dijadiin satu paket. Kemudian yang kedua sebenarnya nanti tergantung juga pada Mas Gibran-nya. Apakah kemudian nanti misalnya mampu on the right track mengikuti prosedur-prosedur, tidak ada misalnya hal-hal yang bisa merusak ya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial, politis yang kemudian bisa mengubah peta. Karena kan tidak ada jalan linear dalam konteks kontestasi, selalu aja ada serangan, selalu aja ada proses-proses yang bisa mengubah di jury time. Mas Gun, bagaimana dengan narasi-narasi yang mulai bermunculan soal kekhawatiran dinasti politik? Apakah ini bisa berpengaruh? Sebenarnya begini, saya mau objektif. Setiap orang itu punya hak sipil politik, termasuk membangun karir politiknya, misalnya untuk aktif di partai, mencalonkan diri dalam pilkada, termasuk juga dalam pilpres. Jadi semua orang punya hak, termasuk anak Pak Jokowi, anak Pak SBY atau whoever dia. Tetapi yang kemudian yang menjadi perhatian saya sebenarnya adalah pada prosesnya. Bagaimana proses-proses politik itu justru menginspirasi banyak orang bahwa bukan karena reference power, tetapi lebih pada dia bertransformasi secara lebih natural, secara jauh lebih berjenjang. Itu aja sebenarnya yang menjadi perhatian saya. Saya tidak terlalu peduli apakah Mas Gibran itu anak Pak Jokowi kemudian membangun dinasti politik. Yang jelas kalau kemudian nanti pada saat prosesnya ada proses yang kemudian melanggar bukan hanya kepatutan tetapi juga hukum, misalnya ya konflik of interest gitu ya. Kemudian penggunaan misalnya instrumen-instrumen fasilitas negara atau misalnya mobilisasi ASN atau mobilisasi Polri misalnya untuk pemenangan salah satu pasangan. Nah di situ baru menurut saya publik harus memberikan kritik. Tetapi bahwa Gibran masuk karir politik itu hak dia. Dan saya pikir ini negara demokratis, jadi semua orang bisa kemudian punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Hanya catatannya itu tadi 2. Prosesnya idealnya adalah ada proses berjenjang yang kemudian memungkinkan inspirasi bagi banyak orang bahwa politik itu sebenarnya memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan produktivitas yang ditunjukkan ke halayak baru kemudian mencalonkan diri. Itu concern saya. Yang kedua, bagaimanapun di internal itu butuh yang disebut dengan kepastian dalam jenjang politik begitu, dan itu yang kemudian perlu menurut saya diberi catatan. Pak Nus, ini berarti semua hal ini sudah dihitung oleh PDIP, termasuk juga tadi suara di DPC agar benar-benar solid semuanya akhirnya mendukung Gibran kan sudah ditetapkan? Di antara
Mas Gun-Gun atau kami tadi bicara kan di latar belakang TV tadi itu sudah disampaikan, sudah diperlihatkan berangkatnya bersama-sama dengan pengurus cabang. Dihadiri di situ. Ya ini saya tidak menjelaskan terlalu, tapi mudahnya saja Mas Gibran kemarin tuh berangkat dari cabang partai di PDI Perjuangan di kota Solo, baru ke Semarang dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah memperlihatkan, menjawab keraguan soal bagaimana dahulu pernah mengusulkan calon yang lain dan sebagainya. Karena kami itu tadi sudah dikatakan konsolidasi itu sudah selesai, Mas, nggak usah diperbincangkan lagi. Jadi yang kedua, soal dinasti tidak juga selalu kita menjustifikasi atau memberikan stempel dinasti itu salah, enggak juga gitu, dan buruk begitu, tidak demikian. Jadi tentu juga ada hal-hal yang kewajaran, bahwa yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Gun-Gun bahwa itu kan juga hak. Yang kedua juga tentu menjadi putra yang dikategorikan tadi seperti istilah dinasti itu kan juga tidak mudah melewati proses. Berdinasti itu kan juga melalui proses ya, Mas Gun-Gun ya, untuk menjadi dinasti yang baik begitu ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan bahwa sebuah posisi dinasti itu buruk, yang jelek. penting proses demokrasinya tetap sehat. Itu yang kita jaga dan itu sudah kita jalankan ya. Bukan berarti jumping atau katakanlah karena dinasti maka proses itu tidak dilalui, tidak juga demikian. PDI Perjuangan itu sebelum memutuskan itu wah panjang sekali dari mulai bawah dan sebagainya. Bisa saja bahwa tidak sama antara awalnya kemudian pada akhirnya keputusan itu sah bukan sah. Itu ketentuan memang memungkinkan demikian. Ya proses itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Gibran yang bisa dikatakan ini langkah pertamanya di dunia politik ya. Laga pertamanya di Pilwalkot nanti, pilkada tahun ini. Apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang pengalamannya mungkin di dunia bisnis sudah banyak pengalamannya, lalu berlaga pertama kali di dunia politik? Apa yang harus dipunyai? Yang harus dipunyai nomor satu tentu adalah kapasitas gitu ya. Kapasitas dia harus benar-benar dipersiapkan. Kenapa? Karena kalau kemarin mungkin di wilayah yang personal, termasuk dalam bisnis begitu ya. Sekarang ini menyangkut sesuatu yang sangat serius, yaitu hajat hidup orang banyak, bernegara gitu. Dan dia akan masuk ke dalam sistem. Sehingga kemudian tentu kapasitas individual itu menjadi sangat penting dalam konteks menjadi pemimpin transformatif yang bisa menggerakkan banyak orang. Kemudian yang kedua, integritas. Karena bagaimanapun pemimpin itu akan diuji pada saat dia memimpin. Apakah dia jujur, apakah kemudian dia betul-betul mengedepankan bonum komun gitu, kepentingan publik, atau hanya kembali kepada kebiasaan elitisme gitu ya dalam konteks jabatan publik, yaitu hanya bekerja untuk patronnya gitu atau untuk kroninya. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus ditunjukkan. Yang kedua itu soal integritas. Kemudian yang ketiga itu bagaimanapun bicara nanti profesionalitas dalam jabatan publiknya. Kenapa? Karena orang kan sekarang akan melihat Gibran. Apakah benar misalnya nyinyirnya sebagian warga masyarakat bahwa Gibran masuk ke dalam kancah Pilwalkot di Solo itu karena reference power Pak Jokowi gitu ya. Sehingga saya mulai dari prosesnya nanti harus profesional. Ada garis demarkasi antara Pak Jokowi itu dengan Gibran sebagai calon. Meskipun tentu secara personal kita tidak bisa pisahkan, tapi profesionalitasnya bisa. Contoh misalnya tidak menggunakan hal-hal yang bisa dituding, gitu ya. Profesionalitas dari Gibran sendiri.
Pak Ya, Nus, dan- itu masukan dari Mas Gun. Apakah Pak Nus atau PDIP sendiri melihat itu ada di Gibran semuanya untuk maju ke Pilwalkot nanti? Selama periode pertama Pak Jokowi sudah 5 tahun, putra-putranya kami tidak melihat keluarga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan bapaknya. Jadi itu sudah proses itu kita semua pihak tentunya tahu melihat itu. Mas Gibran sendiri sudah membentuk dirinya sendiri. Jadi kok tidak khawatir bahwa nanti akan ada persinggungan gitu ya. Ya kalau persinggungan dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah mau tidak mau ya itu tetap ada komunikasi, itu wajar, sah saja untuk daerah, tidak hanya Solo, ke seluruh Indonesia. Tapi berkaitan dengan kepemimpinan di daerah tersebut dengan posisi kepala pemerintahan, tentu masing-masing, atau apalagi nih kalau insya Allah nanti akan tampil sebagai wali kota, pasti diawasi terus oleh PDIP. Pasti akan menampilkan kemampuannya, profesionalitasnya. Kita lihat nanti. Akan berusaha untuk dimunculkan sendiri oleh yang bersangkutan. Tidak mungkin kita tentunya berharap dia pemimpin yang terbaiklah yang dipilih untuk Solo, apalagi pemerintah daerah sekarang sangat berat tugasnya melawan ancaman COVID-19. Terima kasih banyak Pak Nus, Ketua DPP PDIP sudah hadir di studio Kompas TV. Juga terima kasih Mas Gun, pakar komunikasi politik sudah bergabung melalui daring bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan.